Coba kita tanya suster ya. Suster, apa kabar hari ini? Luar biasa, aku diberkati, kamu diberkati, Semua diberkati. Coba kita tanya sobat-sobat yang ada di rumah ya suster. Oke. Apa kabar kalian semua? Luar biasa, aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Yeay. Wah, senang gak? Seneng banget suster. Pasti. Kangen banget aku sama Pia suster. Sama suster juga. Suster juga sangat kangen. Pasti teman-teman kita, sobat-sobat Yesus yang ada di rumah juga sangat kangen bertemu dengan teman-teman dan kita memuji Tuhan bersama dalam pembinaan iman anak Katolik di gereja. Iya pastinya suster. Hari ini kita akan menyapa teman-teman yang ada di rumah suster. Oh, Ada banyak. Ada Bu Nana, Oh, Katrin, ada Suster Melanie, ada Bu Lina, yeay. ada Kakak Hani, ada Kak Rio, ada Kak Dita. Yeay, ramai sekali ya suster. Sekali. Wah, tetap harus bersuka cita ya Bu Lina. Iya, jelas suster. Ya, Ya, hari ini kita mau memuji Tuhan dan Memuji suster. Tuhan. Berarti kita nyanyi dulu ya suster. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dulu. Kita nyanyikan lagu Aku Anak Katolik. Siapa yang bangga jadi anak Katolik? Harus bangga Bangga, ya. suster. Suster juga bangga pasti. Sobat-sobat Yesus yang ada di rumah juga pasti bangga dan bersuka cita. Ayo kita gerak dan lagu untuk memuji Tuhan. Musik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh syukur berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, korban kesepian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesepian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh syukur berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesepian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesepian akan kulakukan. Mari adik-adik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan limpahan rahmat-Mu yang boleh kami terima setiap hari. Engkau begitu mengasihi kami dengan rela menderita di kayu salib dan wafat untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarilah kami untuk selalu mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan rajin berdoa, ikut Pia, patuh kepada orang tua, dan berbuat baik kepada siapa saja. Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai sobat-sobat Yesus yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dan bernyanyi bersama dengan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anak-anak, silakan dibuka Alkitabnya. Kita akan membaca dari Matius 10 ayat 37 sampai 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia tidak akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadaku, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Sobat-sobat Yesus yang terkasih, kita semua sudah mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 40. Dari ayat 37 mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Apa maksudnya? Nah, sobat-sobat Yesus yang ada di rumah, ketika kalian semakin dekat dengan Tuhan Yesus, semakin mencintai Tuhan Yesus, dan rajin berdoa, kalian akan semakin menjadi anak yang baik dan bertumbuh subur seperti tanaman-tanaman ini loh. Coba perhatikan, subur kan? Kalian akan berbunga, berbuah, dan hijau segar seperti ini. Dan ini kalian akan membawa kegembiraan bagi yang lain, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kamu juga merasakan sukacita, kegembiraan yang seperti yang kamu alami dan rasakan. Sehingga gak ada yang sedih kalau ada di dekatmu, gak ada yang marah, gak ada yang muram, gak ada yang cemberut wajahnya, tetapi bersukacita dan selalu tersenyum. Oke? Semangat untuk kalian yang ada di rumah. Jadi harus tetap rajin berdoa ya, supaya nanti coronanya hilang dan kita bisa kembali ke gereja, mengikuti Pia, minta berkat Romo, bisa sekolah lagi, kemudian bisa main bersama teman-teman, dan bisa kemana-mana. Oke? Semangat selalu, Tuhan memberkati. Halo teman-teman semuanya.
Hati yang subur adalah hati yang mengasihi semuanya. Hati yang putih, suci, baik, bersih seperti bunga ini. Cantik kan? Indah kan? Nah, teman-teman diajak untuk memiliki hati yang putih, hati yang baik, yaitu hati yang mengasihi semuanya, mencintai semuanya, dan menjadi sahabat bagi semuanya tanpa pilih-pilih. Ayo, ada nggak ya yang suka pilih-pilih teman? Pasti suster percaya, anak-anak Tuhan Yesus tidak ada yang pilih-pilih teman, iya kan? Nah, teman-teman, seperti apa kata Yesus? Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia juga menyambut dia yang mengutus aku. Kita diajak untuk mau menyambut siapa saja yang mau berteman dengan kita, dan juga siapa saja yang mau datang ke rumah kita. Yesus mengajak kita untuk menjadi anak yang ramah, anak yang tidak mudah marah, tidak mudah cemberut, tetapi selalu tersenyum dan semangat, serta gembira dan juga sayang semuanya. Oke, teman-teman, Tuhan memberkati kalian semua, selalu sehat dan gembira. Dadah. Halo anak-anak yang terkasih, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Bu Lina sudah tahu kalau anak-anak pasti kangen dengan Pia, ya kan? Setiap Sabtu kita selalu Pia di gereja. Masih ingat kan anak-anak? Ya, hari ini kita mau buat apa ya? Kita akan bercerita dulu tentang bertumbuh dan berbuah. Anak-anak pernah melihat bunga yang ada di taman yang bagus itu? Pasti bunga itu dari kecil kemudian menjadi besar, bertumbuh dan berbuah sehingga menjadi indah. Nah, sekarang Bu Lina akan mengajak anak-anak bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan Yesus. Siap anak-anak? Ayo kita mulai. Oke? Yang pertama, Bu Lina sudah punya pohonnya. Ya, pohon ini belum ada daunnya, belum ada buahnya, dan belum ada bunganya. Ya, masih kosong. Dan di tengah-tengah ini ada tulisan tinggal dalam Yesus. Ya, tadi Bu Lina cerita di awal, kita mau bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan Yesus. Siap? Oke. Ya, setelah Bu Lina sudah punya ini, kemudian Bu Lina juga punya daun-daunnya, daun pohonnya yang sudah rimbun dan daun-daun yang masih kecil. Nah, di sini juga Bu Lina punya buah apa anak-anak? Siapa yang tahu? Buah apel, pintar, buah apel yang warnanya merah. Ya, nih kita punya buah apel. Ya, setelah kita sudah siap semuanya, kita akan pasangkan di dalam pohon yang masih kosong tadi. Seperti kalau kita belum ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, seperti pohon ini masih kosong. Kemudian Tuhan datang dan tinggal di hati kita. Apa yang terjadi? Kemudian kita pasangkan. Ya. Kalau kita tinggal dalam Tuhan Yesus, pasti akan bertumbuh. Tumbuhnya dari sedikit atau dari banyak anak-anak? Dari sedikit, tidak langsung dari banyak. Pasti dari sedikit. Ya, kita sering berdoa, menghormati orang tua, selalu berbagi kepada teman. Kita juga bertumbuh dan berbuah di situ. Ya, ini karena kita sering berbagi. Ada lagi,
kita selalu menuruti nasihat orang tua. Ya, sama kakak rukun, sama adik juga mau bermain, tidak pernah marah-marah, selalu nurut. Itu kita juga bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Makanya pohonnya akan menjadi semakin lebat dan semakin lebat. Ya, sudah banyak sekali. Karena tadi kita tumbuh dalam Tuhan Yesus, maka daunnya akan semakin lebat. Ya. Terus ada lagi, anak-anak juga mengasihi sesama, ramah kepada sesama. Ada orang yang lebih tua pasti disapa. Anak-anak juga bertumbuh dalam Tuhan Yesus, makanya tambah lebat lagi. Ya, nih, wow, sudah seperti pohon beneran ya anak-anak. Iya, karena anak-anak bertumbuh dalam Tuhan Yesus, maka akan seperti ini. Ya, lagi anak-anak rajin belajar. Sekarang sedang pandemi anak-anak, sedang banyak virus corona, anak-anak di rumah saja, tidak kemana-mana, selalu pakai masker. Itu juga bertumbuh dalam Tuhan Yesus, makanya tambah lebat lagi. Ya, ternyata sudah lebat. Itu karena anak-anak mau mendengarkan Tuhan Yesus, mau bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan Yesus. Coba lihat anak-anak, apakah sudah ada buahnya? Sudah atau belum? Belum. Iya, belum ada. Karena tadi Bu Lina cerita, kita bertumbuh dalam Tuhan Yesus sedikit demi sedikit, berlatih jujur, menghormati, sayang mama papa, sering ke gereja. Belum boleh ke gereja ya anak-anak ya? Iya, tetapi misa online di rumah. Misa online sambil tiduran ya? Enggak ya pastinya. Pastinya tetap mendengarkan homilinya Romo, bacaan Injil, bacaan hari itu. Oke, ya. Setelah anak-anak tadi melakukan sesuatu yang seturut dengan perintah Tuhan Yesus yang membuat anak-anak bertumbuh dan berbuah, pasti ada buahnya. Iya. Dan buah itu akan tumbuh untuk anak-anak. Anak-anak selalu diberi kemudahan, anak-anak pintar dalam sekolah, anak-anak diberi kesehatan. Ya, buahnya ada. Pasti akan ada buahnya. Itu kalau anak-anak mau bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan Yesus. Ya. Buah ini untuk anak-anak sendiri atau bisa berguna untuk sesama. Buah ini tentunya tidak hanya untuk anak-anak sendiri. Ya, buah ini juga akan berguna bagi sesama. Kalau anak-anak jujur, anak-anak menyayangi, tentunya orang-orang di sekitar anak-anak, teman-teman, mama, papa, bapak, ibu, guru, semuanya juga akan merasakan buah itu. Ya, tetap ingat kita harus bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan Yesus. Halo sobat-sobat Yesus yang ada di rumah dan yang setia dan bersuka cita. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, Suster. Aku sebenarnya nggak mau loh, Suster. Masih kepingin bertemu dengan adik-adik semuanya. Tapi jangan cemas, karena besok kita masih ada lagi, Suster. Ya, Kita akan pendampingan iman anak secara online. Asik. Ya, bersama Bu Lina, Suster Melania, dan kakak-kakak kita semuanya, Kak Rita, Kak Rio, dan Kak Yeay. Hamid. Pasti anak-anak semuanya merasa senang dan bersuka cita. Oke semuanya, sebelum kita mau menutup acara kita dan memuji Tuhan lagi, jangan lupa pesan Tuhan Yesus hari ini. Kita harus semakin mencintai Tuhan Yesus, semakin rajin berdoa, semakin menjadi anak yang hebat dan baik, menyayangi semuanya, mau membantu, dan juga apa lagi Bu Lina? Ada juga Suster pesan Bu Lina tadi,
Kita harus bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Musik. Mari adik-adik, kita akhiri pertemuan Pia hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu atas penyertaan-Mu dalam kegiatan Pia hari ini. Kami dapat bernyanyi dan bergembira bersama teman-teman, walaupun kami tidak saling jumpa, namun kami percaya Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami. Ya Yesus, semoga kami semakin mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.